Budaya merupakan cerminan bangsa yang patut dilestarikan. RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon mempersembahkan siaran budaya berjaringan, bersatu untuk keragaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan obrolan budaya berjaringan Bandung, Bogor, Cirebon, produksi RRI Bandung, ditemani oleh saya Anu Mugia. Kita akan mengangkat tema yaitu tentang budaya menjaga alam demi masa depan. Budaya menjaga alam sekitar merupakan praktik dan nilai-nilai yang mendorong kelestarian lingkungan, melibatkan aspek kehidupan masyarakat mulai dari kegiatan sehari-hari hingga tradisi adat. Dan alhamdulillah pendengar, kami telah ditemani narasumber nih di sebelah saya. Beliau adalah Kang Robi Maulana Zulkarnain. Beliau adalah seorang budayawan. Nanti kita akan ngobrol terkait tema kita tentang budaya menjaga alam demi masa depan. Assalamualaikum Kang Robi. Waalaikumsalam. Mikrofon. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sampurasun. Rampes. Terima kasih Kang Robi bisa menemani kami nih dalam obrolan budaya berjaringan Bandung, Bogor, dan Cirebon. Alhamdulillah ya, kita bisa bersilaturahim dengan saudara-saudara kita yang ada di Bogor, Cirebon, bukan hanya di Bandung saja. Terkait tema kita Kang, tentang budaya menjaga alam demi masa depan. Nah, menurut Akang sendiri sih bagaimana nih makna dari budaya menjaga alam ini Kang? Ya, saya izin campur-campur bahasanya ya, pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Anu ngupingkeun oge da orang Sunda Kang, Cirebon, Bogor, mangga diaturana. Dina ngajaga alam, memang di kearifan lokal Sunda itu paling utama ya, serpisan gitu. Misalnya dina kearifan lokal Sunda, seueur para budayawan anu nganggo ieuna dina Wangsit Siliwangi ya. Dina ujung redaksinya teh pun saestuna pancen kami rek nyungkemkeun acining asih kalemah cai. Jadi itu penutup dari sababaraha rumpaka gitu kan, pada akhirnya bahwa tugas kami ini adalah menjaga alam ya. Janten seueur pisan keterangan-keterangan tetapi nasihat-nasihat di Sunda anu menekankan sangat penting pisan menjaga alam. Ya tinggawitan gunung, kayan, lamping, awian, gawi teh lebak cayan. Apa itu artinya Kang? Jadi wilayah gunung itu kedah di kayan, kayu. Oh, harus dijaga kayu-kayunya, pohon-pohonnya. Ya. Tanamannya itu harus pohon keras, lamping tinaon atunya jurang, awian, lebak, cayan. Jadi sudah menata tiga tahapan ya. Nah, kan ayeuna mah jadi alih fungsi kan, ya bahwa di gunung jadi kebon, ya di pertengahan janten villa, gitu kan. Jadi akhirnya ya itu banjir. Ya, karena tidak sesuai lagi keseimbangan alam. Tos henteu nurutkeun deui karena nasihat-nasihat sesepuh urang sadayana. Dan nalika di urang ayeuna seuring banjir, kedah dipisahkeun apakah itu teh musibah tanapi gagabah gitu ya. Eta tos aya deui gunung, titipan, tetepan, garapan. Apa itu? Titipan? Titipan itu jadi wilayah puncak gunung ini atas hal yang sakral we gitu nya. Seperti simkuring kantos ke Kampung Naga ya. Di Kampung Naga juga ada gunung titipan. Naroskeun ke masyarakat di ditu aya naon duka cenah gitu. Ternyata masyarakat setempat juga tidak tahu apa sih yang ada di gunung titipan itu. Kenapa nggak dicoba ke sana? Nggak boleh. Sama sesepuh. Untuk penasaran pengen nggak boleh, udah. Cukup nggak boleh pamali. Nggak boleh atau pamali atau pokoknya mah teu kenging we. Jadi wilayah puncak gunung itu wilayah keramat lah gitu ya. Wilayah sakral yang tidak boleh digarap. Anu kayak digarap mah ya eta dataran. Ya itu kan sudah membagi ya 3 tahapan. Jadi jauh sebelum ada dinas tata ruang, di nasihat-nasihat di kebudayaan kita, kearifan lokal itu sudah membagi wilayah-wilayah alam. Nah, hal sekarang yang terjadi itu adalah ketika semuanya akhirnya dilanggar gitu. Iya. Itu titipan ya? Iya, titipan.
Tetepan, garapan. Kalau tetepan itu seperti tetepan apa? Tetepan itu ya wilayah sama, itu hanya wilayah yang tidak boleh digarap. Tapi boleh dilihat tetep. Boleh dilihat ditetep, gitu kan untuk menanam, gitu kan ya, tanaman dan sebagainya untuk keseimbangan alamnya gitu. Nah, nu garapan mah namanya nu boleh itu daratan mohon. Kan air mah seueur manggawe ke daerah KBB gitu ya, misalnya kan puncak-puncak gunung ya ini pelakan sayur. Ya ketika hujannya pasti kacanak lah, lumpur-lumpur ya tanahnya itu yang menyebabkan banjir gitu. Jadi mungkin para karuhun kita itu, para sesepuh zaman dulu itu memang sangat-sangat sudah pintar memperhitungkan sekali ya. Iya, sangat sudah memperhitungkan keadaan alam itu harus seperti apa, memperlakukan alam teh gitu. Sesama makhluk. Jadi sangat penting sekali nih ternyata. Nah, menurut Kang Robi sendiri bagaimana sih budaya lokal terkait tentang budaya menjaga alam ini berkontribusi dalam pelestarian alam, Kang? Harusnya itu yang menjadi sangat berkontribusi. Kontribusi ini kadang-kadang menjadi patokan, menjadi aturan yang tidak boleh dilanggar. Ada pepeling sanes ya, pepeling kanekes nulojor ulah nulojor ulah dipotong, nupondok ulah disambung. Artinya ya biarkan aja kelestariannya seperti itu, natural. Segitu adanya. Muhun sakitu ayana gitu, ulah direka-reka gitu kan. Atau itu juga tiasa ditafsirkan menjadi bahasa hukum, nu bener kudu dibenerkeun, nu salah kudu disalahkeun. Jadi aya patokan, jadi bahwa aturan kan budaya itu terlahir ketika ada aturan yang disepakati melewati 2 abad, itu akhirnya menjadi kebudayaan. Nah, kebudayaan ini kan adalah sebuah manual book ya, misalnya ketika kita memakai salah satu kendaraan merek tertentu, manual booknya kan kedah sesuai. Nah, sami oke ketika kita hidup di tanah Sunda, berarti manual booknya ya kedah pepeling sepuh teh kan hasil penelitian tangtosna mereka juga kan, beliau ini para karuhun urang teh. Oh iya teh kedah dikiekeun gitu kan. Nah, ini yang terjadi, apakah memang tidak tersosialisasikan ya itu pepeling teh atau nilai-nilai kearifan lokal itu sehingga banyak dilanggar. Nah, kalau terkait tentang kearifan lokal itu sendiri nih, kalau zaman sekarang masih tetap dipakai, sering diperingati atau secara seremonial, apa itu, Kang? Ya seueur ya, misalnya tadi ngalokat cai ya, kawin cai, memelihara air ya, memelihara air. Aya kamari aya ruat jagat ya. Seueur bentuk-bentuk pelestarian kebudayaan yang melalui seremonial. Bisa digambarkan, Kang, seperti apa itu? Ya seperti misalnya kan ada sesajen ya kalau zaman kapungkur banyak ngalokat cai teh gitu, dengan doa-doa, dengan mantra-mantra dan sebagainya. Peniatanana bahwa kita tetap melestarikan air ya, terutama mata air ya, hulu wotanana gitu, kedah dijaga. Tapi yang diharapkan itu sebetulnya kan implementasinya, tidak sekedar sesudah ritual, tapi diantepkeun we gitu. Ya implementasi daripada menjaga nilai-nilai kearifan lokal itu seperti apa gitu. Kedah janten kesepakatan, kedah janten kebijakan, anu kedah teras dilestarikan gitu, teras dijagi we gitu supaya sebuah alam urang nya kusaha deui peminta ku urang gitu dijagina. Upacara adat yang berkaitan dengan air ini seperti apa? Kawin cai, ngalokat cai. Ini biasanya dilaksanakannya di mana? Pemilik abdi kantos hadir mah di KBB ya, di Lembang. Waktu spesial teras di Dagoti House ya. Apakah harus ada yang hubungannya, harus ada mata airnya atau boleh di mana saja nih, Kang? Anu kantos ku abdi di halaman mah janten ada satu para aktivis lingkungan, budayawan itu mengumpulkan beberapa mata air nu aya di Bandung. Sumur Bandung. Oh, jadi airnya dibawa juga ke sana. Sumur Bandung terakhir. Jadi misalnya di Palaguna kan ada mata air, nama di Palaguna, teras di Bio Farma, teras di Sentrum di situ di Jalan Sunda, aya 7 mata air, teras dicampurkan di Sumur Bandung, dicampurkan itu pengertiannya daripada ngawinkeun cai ya. Disatukan mungkin ya. Disatukan, terus dicanak gitu kan melalui upacara adat, terus kita dilempar lagi, dimasukkan ke di Curug Dago. Itu mengandung filosofi apa itu?
Ya, sebenarnya itu adalah bentuk satu syukur, keduanya adalah pengharapan ya. Doa itu adalah harapan supaya orang teh tiasa ngajaga deui cai gitu. Nah, paniatan-paniatan seperti itu memang saya, tapi kedah tersosialisasikan menjadi implementasi terhadap generasi-generasi yang lain gitu, bahwa menjaga air itu tidak cukup dengan ritual. Tapi harus aktual. Betul, jangan buang sampah sembarangan. Jangan ke sungai buangnya. Gitu. Seperti itu kan harus ada kesadaran kolektif ya. Ada kan pemedina Sunda teh hukum itu kan ulah jeung kudu. Ya ulah kieu kudu kitu, ulah kieu kudu kitu gitu kan. Kumaha sih ngajaga cai teh, padahal di urang kearifan lokal orang sangat seueur pisan berbicara mengenai air, patanjala ya tadi dicarioskeun, terus mengenai pun saestuna pancen kami rek nyungkemkeun acining asih kalemah cai, penamaan daerah di urang teh nganggo ci nya, Cibeureum, Cilaki, di daerah dieu teh Citarum, semua nganggo cai. Jadi berarti bahwa leluhur urang teh begitu sangat ngajenan kana cai, dan memang sakedahna kitu da cai mah sumber kehidupan. Utama ya. Utama, daya cai mah tidak ada kehidupan. Iya, betul. Jadi menurut Akang ini bagaimana nih terkait tentang masyarakat dengan apakah mendukung dalam budaya menjaga alam ini khususnya di daerah perkotaan mungkin Kang? Ya, ayeuna memang menuju gencar ya. Mohon. Sanes di ayeuna wae sih sanes namanya setiap pergantian kepemimpinan selalu ada kebijakan mengenai lingkungan. Apalagi sekarang alhamdulillah ya Bapak Gubernur kita. Pak Gubernur gitu kan yang sangat berpihak terhadap kebudayaan, ingin kepada nilai-nilai, mengaplikasikan tentang nilai-nilai kebudayaan. Wali kota orang ayeuna Kang Farhan juga kan tentang sampah ya. Alhamdulillah. Tapi ya tidak cukup dengan infrastruktur. Ya janten upami dina Sunda serta acan urang aya tata kelola. Aya tata negara, di kita nih aya tata salira. Apa itu tata salira? Diri dulu. Oh, kita dulu pribadi. Kita dulu. Tata salira mereka balarea. Bagaimana keinginan kita untuk menjaga. Jadi kedah aya kesadaran kolektif. Ya. Janten Bandung moal tiasa bersih dari sampah selama jalmi-jalmina masyarakatnya tidak ada kesadaran bahwa kewajiban menjaga sampah teh sanes membuang sampah sembarangan itu ya, yang mengakibatkan numpuk itu sanes hanya tugasnya pemerintah, tapi tugas urang sadayana gitu. Nah, ieu anu painten teu acan kagarap, yaitu bagaimana menjadi penyadaran kolektif. Penyadaran kolektif bahwa nyatu urang sebagai gaduh tugas, setiap manusia itu gaduh tugas bahwa urang kedah ngabersihkeun lingkungan. Ya ulah waka kota Bandung lah paling tidak lingkungan di bumi nyarira sing bersih. Di RT, RW gitu. gitu. Kan cenah pami urang teu tiasa ngaleuweungkeun deui kota Bandung, paling teu urang melak tangkal we di bumi hiji gitu. Oh, pami teu aya pakaranganana terus teu aya cenah kan. Pilarian anu aya gitu. Nah, tiasa ngangopot aya namanya ya bisa mempergunakan polybag. Betul. Ya, terkait tentang tadi kan kalau itu kita mengulas masyarakat di perkotaan ya. Kalau kita melihat lagi tadi Akang mengulas juga tentang masyarakat di Kanekes, masyarakat adat mungkin ya. Mungkin mereka itu pandangannya lebih kental mungkin ya terhadap budaya menjaga alam ini ya Kang ya. Mohon. Tapi nanti Kang, tapi nanti ya Kang ya. Kita ingin tahu nih bagaimana ulasannya menurut Kang Robi. Setelah yang berikut ini, kaum dangu dan pendengar semuanya tetaplah bersama kami dalam obrolan budaya berjaringan Bandung, Bogor, Cirebon, ditemani oleh saya, Ano Mugia. Anda tengah mendengarkan siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Masih dalam obrolan budaya berjaringan Bandung, Bogor, dan Cirebon bersama Kang Robi Maulana Julkarnaen. Kang, di kanu patarosan tadi, bagaimana sih masyarakat adat memandang hubungan antara manusia dan alam ini? Karena mungkin terkait dengan budaya menjaga alam ini memang sangat kental sekali ya, khususnya di masyarakat adat Kanekes seperti ada juga kampung adat Pulo dan lain sebagainya, banyak juga yang ada di Jawa Barat yang numutkan Akang kumaha. Ya, numutkan simkuring sih
sebenarnya nggak tahu nguriling lah ya ke beberapa kampung adat, ke Cipta Gelar, ya di Sukabumi, teras kampung adat itu Naga, kampung Naga, teras di Garut ya ada Cangkuang, kayak Cangkuang. Ya rata-rata di setiap kampung adat itu masih menjaga adat-adat ya, aturan-aturanana, masyarakat nage patuh terhadap sesepuhna gitu ya. Kalau misalnya punten, apakah ada sanksi khusus Kang? Kalau misalnya pasti. Ada ngelanggar buang sampah misalnya di mana baik ka sungai kumaha tah? Pasti ada sanksi di mana aya larangan, pasti ada sanksi. Nah, di mana aya aturan itu harus ada pengawasan. Itu sebuah aturan daya pengawasan mah sama dengan boleh dilanggar ya. Kinten-kinten naon tah sanksina Kang kanggo masyarakat adat? Ya sanksi adat misalnya ya, tiap-tiap benten daerah ya sanksi-sanksinya, apakah diriungkeun di masyarakat, di papatahan, dan lebih kepada musyawarah lahnya. Janten jauh sebelum diurang ayeuna muncul ada restoratif justice, ya itu kan musyawarah sebetulnya kan musyawarah. Bahkan ada satu daerah makan anu tekengi ngaheot. Tekengi ngaheot satu kampung adat seperti kampung Pulau, kampung Pur, itu tekengi ngaheot, tekengi meludah sembarangan sampai sedetil itu gitu. Dan masyarakat memang takut gitu untuk melanggar gitu, udah bisi itu ya cenah pamali itu ya bisi katulah. Nah itu kan padahal tidak dijelaskan itu bakal tidak dijelaskan pokoknya tekenging pamali pokoknya mah gitu kan tekenging. Nah itu kampung-kampung adat masih nganggo etanya tentang menjaga alam. Seperti misalnya di Baduy mah mung kedah aya 40 suhunan misalnya gitu. Nah ternyata begitu diteliti bukan hanya berbicara masalah mistis kenapa harus 40 karena sepurang kapungkur mungkin di itu atau memperhitungkan deposit air nah kanggo berapa orang kan betul, gitunya lebih kepada keseimbangan alam teh tadi teh gitu. Ya kalau kita mungkin belum terpikir ke sana padahal sepuluh orang mah tos nyebut kadinya ya. Gitu. Ya. Itu ada praktek-praktek khusus mungkin yang dilakukan oleh masyarakat adat di sana ya. Ya, mohon. Ini bagaimana nih apakah relevan dengan zaman sekarang nih Kang? Sangat relevan seperti ada kira ngelangkung 2 minggu yang lalu ke Kuningan Cigugur itu setiap tahun kan ada seren tahun terus di Cipta Gelar gue seren tahun hampir di setiap kampung adat itu selalu ada seren tahun teh sanes nyerenkeun hasil bumi ya aya nu manggul pare kan buah-buahan dan sebagainya itu kan kau bahan evaluasi kanggo pupuhuna kanggo puuna kanggo jaro dan sebagainya sanes penyerahan bentuk hadiah ieu hasil pertanian tapi evaluasi nah pare ayeuna mah rada turun hasilna rada begang ya gitu karena gitu apa ya akhirnya diteliti gitu ya kirang pupuk nanti cocok meureun tanapi naon itu menjadi bahan evaluasi sanes sekedar ritual nyerenkeun masihan hadiah ka pimpinan gitu tapi bahan evaluasi buah ayeuna mah ya jeruk teh jiga kieu ya peot misalnya teh gitu upami leubet beda deui mungkin upami leubet ini bagus nih hasilnya berarti tahun besok harus lebih bagus lagi mohon gitu jadi bahan evaluasi sanes sekedar ritual unggul gitu upami ku urang di Teleuman gitu ya di Teleuman teh ada nilai-nilai yang memang sangat relevan gitu. Nah ini kan biasa diterapkan di pemerintahan orang misalnya kan gubernur itu ke tiap daerah teh ningali hasil tanina sapertos kumaha ya kan ya, cari kasih solusi kieu kumaha sih solusinya pupukna di ini penelitian lagi gitulah gitu. Ya kalau misalnya menurut Akang sendiri apa sih tantangan yang ditemukan dalam melestarikan budaya menjaga alam ini? Ya tantangannya harus globalisasi pasti harus globalisasi dina ASEAN Paradox disebutkan ketika kita silau dengan segala sesuatu yang datangnya dari barat ya sebetulnya barat itu sedang meneliti kearifan lokal kita mereka ambil mereka kemas mereka research and development terus udah gitu dikembalikan lagi ke kita nah urang teh selalu silau anak-anak muda sekarang itu silau bahwa segala sesuatu yang dari barat teh keren lah padahal di barat teh ti urang nyontoh misalnya salah satunya gini ketika kemarin mah ada apa yang nama
hilap deh. Namanya teh ya kolaboratif itu, yang kemitraan antar ini teh apa menuju zaman gubernur yang lalu itu disampaikan ya. Atau ginilah, ketika perbankan kita tahun 90-an simkuring upami ka bank teh security-nya sangat menegangkan lah gitunya. Da ininya curiga teh kan. Tapi ayeuna kan ramah ya? Karena mereka ada excellent service disebutnya. Mereka mengembangkan 5S teh kan, senyum, salam, sapa dan sebagainya. Padahal kan itu jelas pisan itu teh kearifan lokal kita Somai HDKC mah gitu. Tapi ketika itu dikemasnya seolah-olah menjadi sebuah pelatihan, oh ini teh teori yang baru untuk meningkatkan pendapatan itu dari pelayanan yang bagus. Padahal terus budaya orang atau tika pungkur ge Somai HDKC mah. Ya betul gitu. betul. Berarti itu tantangannya memang harus kembali lagi kepada kita bijak dalam menyikapinya. Jangan terlalu silau abong kena gaya ya. Ya tantangannya adalah bagaimana mengemas nilai-nilai kearifan lokal kita ini diterjemahkan kepada bahasa-bahasa yang ringan untuk bisa diserap oleh anak-anak muda. Oh, ketika ada bahasa kolaboratif kolaboratif itu kan gotong royong. Nah di kita sudah ada gotong royong teh. Gitu mungkin kan. Istilahnya aja yang berbeda ya. Sarendek, saigel, sagodogan, sapihanean teh kan adalah kolaboratif. Laras. Gitu. Nah, tentang kepemimpinan, ketika kita silau dengan segala sesuatu bahwa kepemimpinan teh mengacunya kepada Barat ya, Howard Gardner, Warren Bennis dan sebagainya. Padahal di kita aya Dasa Pasanta, aya Pangemihning Tuah, aya Parigeuing. Itu teh sistem komunikasi. Betul. Parigeuing teh ngaranna bisa nitah bisa miwarangnya sabda arum wawanginan teu surah nu dipiwarangna. Jadi artinya apa itu? Seorang pemimpin itu bisa menyuruh, memerintah, tapi tidak membuat sakit hati yang diperintahnya. Makanya salah satu Prabu Siliwangi itu mendapat gelar yang pemanah rasa, karena bahasanya santun gitu. Tapi di orang Sunda mah sok punungan, belikan gitu. Karena terkait dengan rasa itu dengan mungkin. Dengan rasa, kadang kena mamarasna sudah gitu. Nah disitulah gitu bahwa akhirnya ketika orang itu dihargai di ajenan, bawahan di ajenan, akhirnya itu terjadi kolaboratif itu gitu. Gotong royong teh adalah panggilan bahwa oh iya teh pancen urang gitu. Ya, Kang, berbicara tentang generasi muda, anak muda zaman sekarang menurut Akang sendiri bagaimana sih peran mereka dalam mewarisi dan meluruskan budaya ramah lingkungan ini, Kang? Ya itu yang tadi hilap namanya pentahelik gitu ya, yang kolaboratif itu kan pentahelik lebih populer di mereka pedal itu. Pentahelik adalah kolaboratif dan kolaboratif adalah gotong royong. Nah bagaimana sekarang anak muda, nah ini tantangan daripada para budayawan, para praktisi budayawan untuk menerjemahkan nilai-nilai kearifan lokal menjadi kearifan global. Ya, jadi di Sunda ngajomantara teh kan nginung ka waktu nggak bapak ka zaman. Jadi artinya diterjemahkan ini nih, misalnya kearifan lokal di kita aya disebut nyawang katukang nyaba ka pageto. Ya, itu teh bukan berarti kemampuan mistis, bukan kemampuan spiritual, tapi bagaimana ketika sebuah keputusan ini harus tahu dulu latar belakangnya seperti apa. Terus kita harus mempunyai kemampuan visioner. Oh kalau sebuah keputusan seperti ini, kebijakan seperti ini teh disawang heula nyaba ka pageto. Oh ini dampaknya akan seperti apa? Planningnya harus matang. Planningnya gitu, ada roadmap. Oh sebuah aturan ini berlaku di daerah ini, kalau di daerah mana berlaku ente gitu. Nah eta di Sunda pan aya lantipnya, urang teh kedah dibeuweung diutahkeun cenanya kedah dipikir heula sing asak-asak pikir ngarah henteu tutung tambagana. Ya artinya kan betul-betul harus dikaji gitu. Sebuah keputusan teu main wah cek urang kieu gitu. Oke. Jadi menurut Akang peran generasi muda untuk saat ini memang besar harus sekali. Memang tidak ada sebuah perubahan tanpa dilakukan oleh generasi muda. Nah, tinggal tugas ayeuna, tugas daripada para sesepuh, para senior bagaimana mensosialisasikan nilai-nilai kearifan lokal ini sebetulnya masih update, ya tiasa dianggo,
tinggal dibikin konsepnya aja seperti apa gitu. Ya di tadi teh ya dari Pentahelix adalah kolaboratif. Ini dijelaskan ada sistematis gitu. Nah kita ini kan lemah di sistematis. Ya padahal terus aya misalnya nu sederhana lahnya pok pek prak. Pok omongkeun, sawalakeun, diskusikan, pek and tap direncanakan, disusun, prak laksanakeun. Itu kan gampil nyarios mah nu susah mah justru ngalaksanakeun. Tapi ya tidak akan terjadi pemimpin tidak dimulai untuk dilaksanakan. Tetap 3 hal itu harus libatkan semua unsur. Dari anak muda, ketika ngobrol-obrolan budaya jangan didominasi oleh sesepuh. Libatkan sudah tahu ya. Libatkan anak-anak muda, anak SMA. Ya ajak gitu kan ya, tapi yang mencerahkan gitu buat mereka gitu kan, ulah diajak ke wilayah-wilayah yang spiritual dulu lah gitunya, karena mereka mah berpikirnya logik gitu kan. Enak diajaknya ke wilayah kebudayaan itu adalah kesenian, dan kesenian itu aya nu kasurupan ya pasti mereka mundur asieun gitu kan. Tapi yang dikemas lahnya sing motekar gitu, motekar. Ya sejauh ini Kang Robi, numutkeun Kang Robi, bagaimana ini pemerintah ataupun ada juga lembaga budaya yang mendukung pelestarian budaya yang menjaga alam ini, Kang? Ya sekarang memang ada undang-undang tentang pemajuan kebudayaan ya, undang-undang pemajuan. Atau di ketok palu eta teh? Sudah ada beberapa memang anggaran-anggaran yang ini kan ada Dana Indonesiana ya, terus BPK juga sedang menggulirkan beberapa bantuan. Tapi memang tacan menyeluruh dan persyaratannya sangat rumit gitu kan. Nah, abdi makan terus ngidar daya mapai lemur lah ya ke beberapa paguron misalnya. Bahwa pencasilat itu adalah aset ya, aset kita, aset Nusantara. Nah, untuk memajukan sebuah kebudayaan, bagaimana sebuah kebudayaan bisa maju apabila pelaku-pelaku budayanya itu tidak sejahtera. Ya, pada akhirnya misalnya abdi kantos ke salah satu paguron yang sesepuhnya itu sangat legend. Nah, seharusnya kan diwarisi oleh anak pertamanya, anak laki-laki. Anak laki-laki, tapi begitu ditaruh Kang, nah Kang mah teu ngalatih. Gitu kan, pernah Kang mah anak laki-laki paling besar. Mendingan nyupiran we cenah Kang. Jadi dia teh nyupiran di Bandung ke Cikarang, Garut Cikarang. Kemarin cenah ngalatih mah teu ngebul. Nah, artinya bagaimana nilai-nilai tradisi kita, kekayaan tradisi kita pencasilat bisa tetap maju, bisa tetap eksis upami para pelakunya tidak sejahtera. Betul, ini juga ini jadi PR nih. PR gitu. Mudah-mudahan mungkin ada pihak-pihak terkait yang bisa membantu untuk meningkatkan kesejahteraan para seniman itu lah gitu. Jadi kembali lagi kepada persoalan perut upami henteu sejahtera mah pada akhirnya ditinggalkan mending nyupiran we gitu kan. Nah itu mungkin salah satu sampel saja. Nah memang ada ketika kata pemerintah ada, kita punya anggaran. Tapi ya satu sosialisasinya pengintan yang belum merata, terus caranya harus mudah. Ya ada ke paguron saya tanya maksudnya mah muridnya seueur, jurusnya saya di gunung. Naroskeun ka abdi teh kitu Kang, ya abdi teh kenang tos bolong. Ya goongna tos cemer. Kumaha Kang nyungkeun bantosan atuh. Biasa cek abdi tapi Kang kedah ngagaduh akte. Kedah gaduh akte notaris heula. Legalitasnya dan sebagainya. Kumaha cara-carana ngadamel akte teh kan dugi ka teu tiasa. Bagaimana membuat akte notaris teh kan legalitas itu. Nah itu kan kedah aya sosialisasi dari pemerintah, ada bantuan, atau mun kamari ada sertifikat gratis, ada apa pajak diputihkan, sok atuh paguron-paguron atau di pasian legalitas, dibimbing ada pembinaan gitu, ada pembinaan cara membuat legal itu seperti ini tahapan bantosan gitu. Gitu. Aduh Kang Robi teka rosi waktu urang terus nyerelek. Mungkin ada di penghujung acara ini ada pesan ataupun harapan yang akan Kang Robi sampaikan terkait tentang budaya menjaga alam ini, Kang. Ya, menjaga alam hiji deui bahwa dina kearifan Sunda itu adalah salira kabalarea. Urang heula beresan upami ngobrolkeun tentang nagara serta can urang ngeujeuk dayeuh ngolah nagara cenah nya dayeuh urang heula nameka nagara di salira kabalarea. Upami poe ieu urang teu tiasa ngabersihan kota Bandung,
teu tiasa ngaberesan segala masalah nu aya di Kota Bandung, paling teu urang ulah ngada masalah anyar. Ya, mun urang teu tiasa beberes jika punung supaya beres tina sampah, paling teu urang ulah ngaruntah di buruan urang gitu di tetangga urang gitu. Berawal dari diri kita. Berawal dari diri sendiri. Iya. Mohon hatur nuhun Kang Robi waktosna ya telah menemani kami dalam obrolan budaya berjaringan Bandung Bogor Cirebon. Hapunten bilih aya nu kacaletot. Sami-sami. Assalamualaikum Kang Robi. Waalaikumsalam. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi obrolan budaya berjaringan Bandung Bogor Cirebon terkait temanya itu tentang budaya menjaga alam demi masa depan bersama Kang Robi Maulana Julkarnain. Beliau adalah seorang budayawan. Saya Anu Mugia mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Junjung tinggi nilai budaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang kuat. Sampai jumpa.